Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan kembali playlist mengenai trigger. Video kali ini sudah memasuki episode yang keempat ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai MySQL trigger before atau after insert ya. Sebelumnya sudah pernah saya singgung di video playlist yang pertama. Nah, jadi si MySQL itu memiliki tiga, ketika insert, ketika update, dan ketika delete ya. Jadi ketika insert, nah kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi ketika insert itu kita bisa mengambil data atau melakukan perintah trigger sebelum proses insert ataupun setelah proses insert. Jadi ketika trigger kita gunakan sebelum proses insert, nah ini data yang bisa kita ambil atau data bisa kita ubah ya. Jadi misalkan gini, lebih mudahnya sih kita tulis saja ya parameter untuk. Nah jadi ketika kita menggunakan trigger insert, kita tidak bisa mengambil data before, tidak bisa mengambil data old. Nah, di sini nggak ada karena memang insert itu ya hanya data yang baru saja. Kemudian kita juga ketika kita menggunakan before insert, ini kelebihannya kita bisa ubah data yang akan diinsert. Nah, kalau misalkan after insert, nah kita pertama tidak bisa ubah data, tetapi kita akan mendapatkan data yang bersifat increment ya. Misalkan kita primary key, data primer contohnya ya, data yang di generate MySQL. Contohnya di sini primary key yang auto increment ya. Nah, ini tiga ciri dari karakter dari insert ya. Jadi ketika kita melakukan trigger ketika insert, maka tidak bisa mengambil data old. Ini sudah pernah kita coba ya. Kemudian ketika kita membuat trigger before insert, nah ini kita bisa ubah datanya. Nah, misalkan kita tambahkan validasi jika data kurang dari 5 maka diambil 10, contohnya seperti itu ya. Dan after insert kita bisa gunakan kalau misalkan kita ingin mengambil data increment dari primary key, ini bisa. Kalau kita bikin before insert nanti isinya 0, nggak akan bisa dapet ya. Oke, kita langsung coba aja ya. Nah, di sini kita akan menggunakan kembali tabel employee. Kita tidak akan menggunakan lognya lagi. Kita akan bikin satu table. Kita create table dulu. Nah, kita coba ini aja deh. Sebelum create table kita akan coba yang before insert. Jadi kita akan coba create trigger. Kita contohkan ya. Ini create trigger. Nah, di sininya before insert. Before insert ininya trigger employee, mana nih? Namanya trigger employee before insert. Nah, seperti ini ya. Ini tabelnya tabel employee. Di sini baru kita bisa menambahkan kodenya ya. Nah, misalkan kita before insert ini akan membuat validasi if. Nah, di sini kan ada employee ID, nama depan, nama tengah, capacity.
Nah, if kita ngambil dari new karena memang nggak ada old-nya ya. New dot capacity lebih kecil dari 5, misalkan ada input data capacity. Nah, ini sebenarnya sih nggak perlu pakai kurung ya, karena memang di ini nggak perlu pakai kurung, baru pakai then, hanya kebanyakan. Nah, jika new capacity yang miliknya employee ini, yang ini nih, lebih kecil dari 5, maka kita set new dot capacity sama dengan 10, misalkan seperti ini ya. Nah, jadi kita akan membuat trigger sebelum insert. Nah, kemudian kita akan ubah jika isi capacity ini kurang dari 5 menjadi 10. Nah, sebagai informasi kita buat dulu after deh, nanti pasti akan muncul error nih. After, karena di sini ada ngeset ya. After itu gak bisa set terusnya. Kita coba jalankan dulu. Tuh. Ini tidak bisa dijalankan ya. Karena di sini ada set untuk value, karena memang after tuh nggak bisa kita ngubah value-nya. Bisanya itu kalau before. Nah kalau before harusnya ini bisa. Kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil membuat satu trigger before insert. Nah, ini sesuai dengan materi kita, before insert. Nah, kita coba insert. Kita select dulu deh. Select bintang from employee. Nah, di sini ada belum ada isinya ya, sampai 20 nih. Sampai 21 nggak ada isinya. Nah, kita coba insert. Insert into employee. Nah, kita akan isi dari nama depan yang ini sampai capacity. Value-nya misalkan saya bikin nama depan test data. Kemudian untuk nama tengahnya saya bikin 0. Nama belakang saya bikin 0. Kemudian alamatnya saya bikin Jakarta misalkan. Nah, ini kapasitinya saya bikin 4. Nah, supaya nanti terpenuhi ya. Kurang dari 4 harusnya ini berubah jadi 10. Nah, kita coba jalankan ya. Kita insert. Apa ini? Oh, does not match value. Kurang. Ini teleponnya ya. Alamat telepon. Nah, teleponnya 2345 misalkan seperti ini ya. Kita jalankan. Nah, sudah berhasil terinsert. Kita coba select ya. Select bintang from employee. Nah, coba kita lihat. Nah, ini berubah jadi 10 ya. Padahal yang kita input adalah 4. Kenapa bisa demikian? Karena di sini kita membuat set kapasitinya menjadi 10. Nah, disitulah fungsi before insert kelebihannya ya. Dia bisa mengubah value, sedangkan after tidak bisa merubah value. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat trigger after ya. Nah, kita coba di sini bikin trigger lagi. Trigger name, trigger employee, after insert. Nah, ini tabelnya tabel employee. Di sininya ini after insert. Oke. Nah, kita perlu data untuk menyimpannya. Bukan perlu data, perlu tabel untuk menyimpan. Kita bikin dulu tabelnya. Create tabel apa ya? Bukan employee log ya. Employee count aja ya. Employee count. Nah, isinya saya mau ID integer primary key auto increment ya. Kemudian di sini jumlah ini integer, kemudian tanggal, date time.
Nah, ini ya. Oke, kita jalankan. Nah, sudah ke create. Ini saya hapus saja ya. Employee count itu sudah ada nih, employee count ya. Nah, kemudian kita coba create trigger lagi. ALT insert trigger. Nah, trigger name-nya ini udah ada, yang nggak usah bikin lagi nih. Ada, sudah ada. Nah, ini insert. Nah, di sini kita cek declare apa ya, parameter integer default 0, akan seperti ini ya. Kita declare dulu. Nah, kemudian di sini kita lakukan select dulu ya. Nah, kalau misalkan kita select, kita ingin tahu nih si employee count ini udah ada isinya atau belum. Nah, kita select count ya, count bintang into mana parameter into parent paramet. Ini jelek banget ya iniannya ya, variabelnya, nggak apa-apa lah. From tabelnya employee count. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita bikin pengecekan if. Nah, if apa yang ini nggak usah pakai kurung buka. If parent lebih besar dari 0, artinya ini ada isinya. Then nah, baru di sini ada else ya. Else. Kemudian di sini then. Nah, jika dia lebih besar dari 0, artinya dia ada isinya. Berarti di sini update. Nah, employee count ini isinya apa tadi? Nah, set jumlah sama dengan jumlah plus. Nah, yang tadi diambil adalah, yang di insert adalah new dot capacity. Nah, ini akan kita ambil dari employee new dot capacity. Nah, kalau misalkan belum ada, kita coba insert mana? Insert into employee count. Nah, yang akan kita insert adalah ini yang ada kurang. Ini tanggal sama dengan now. Ini kurang titik koma. Nah, insert into count. Nah, di sini jumlah dan tanggal ya. Value. Nah, jumlahnya sama dengan ini new dot capacity. Ininya kasih now. Ini sama kasih titik koma. Oke, ini kita sudah membuat trigger untuk after insertnya ya. Kita jalankan. Oke, di sini sudah punya dua trigger kita, before insert, after insert. Oke, kita coba jalankan lagi yang ini ya. Data tes data 2 misalkan ini ya. Jakarta Barat. Nah, kita jalankan. Nah, sudah berjalan. Nah, kita coba lihat dulu di sini. Ini sama, jadi 10. Kemudian kita coba select bintang from employee count. Nah, di sini juga 10 karena memang tadi kita sudah bikin ini. Ketika memang dia belum ada datanya, kita akan insert jumlah capacity ya. Kalau misalkan di sini saya kasih 6 ya. Nih, kita coba 6 sini ya. Kita insert. Nah, kita lihat countnya. Tuh, jadi 16 ya. Dan di sini juga
6 karena memang triggernya tadi adalah lebih kecil dari 5. Nah, itulah kita sudah bisa membuat trigger ya, trigger before insert dan after insert. Oke, di tutorial kali ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya tutorial kali ini kita sudah mengetahui dan bisa membuat trigger before insert ataupun after insert. Jadi tanda atau khasnya dari before insert adalah kita bisa mengubah data value-nya, sedangkan after insert tidak bisa mengubah data value tetapi bisa mengambil hasil dari generate data MySQL seperti primary key, auto increment kita bisa ambil, tapi kalau before kita nggak bisa dapat nih, isinya 0. Nah kemudian before atau after insert kita tidak bisa mengambil old datanya karena memang tidak ada data lamanya, adanya data baru doang. Nah gitu, kemudian kita sudah coba nih untuk membuat trigger before insert dengan merubah value seperti ini. Kemudian kita juga sudah membuat trigger after insert dengan membuat sebuah kondisional ya. Ini contohnya seperti ini. Teman-teman silahkan dimodifikasi dicoba-coba dengan cara atau parameter yang lain supaya lebih mantap ya pemahamannya. Oke, kira-kira itu di tutorial kali ini. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan menjadi informasi yang ya bergunalah buat entah itu di pekerjaan teman-teman ataupun di kalau misalkan teman-teman masih kuliah ya di kuliah teman-teman ya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya mengenai tutorial dari Pojok Code, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.